Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Randa Arsyadi dengan NIM H17211018 akan menjelaskan dan memaparkan hasil tes semua yang telah saya buat di video 1 dan 2. Video yang pertama itu kita menurunkan persamaan hukum termodinamika 1 dan 2 ke dalam bentuk integral yang dihubungkan dengan sebuah volume kontrol VC ya. Nah, sebenarnya persamaan integral ini dapat mengkaji perilaku aliran fluida secara kasar atau secara umum, tidak terlalu rinci. Terlalu rinci secara umum seperti kayak sifat dari air itu sendiri yang bersifat secara kasar. Nah, secara kasar ini hanya mengetahui secara umum, dan pengaruhnya terhadap alat ukur dari satu aliran fluida. Jadi hasilnya itu tidak terlalu rinci. Persamaan integral ini juga berguna untuk menganalisis awal dari sebuah perilaku fluida. Analisis awal ini tentu saja belum cukup untuk membahas sebuah perilaku dari aliran fluida, namun hanya bisa membahas secara umum. Contohnya seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ketika air itu mengalir, air itu akan melewati beberapa hambatan, misalnya seperti batuan ataupun sedimen-sedimen yang memang ada di sebuah tempat air itu mengalir, penampang air itu mengalir. Nah, nanti air itu akan mengalami perubahan arah dan tentunya perubahan kecepatan juga. Jika kecepatan air itu tinggi, maka tekanannya juga akan rendah. Dan sebaliknya, jika kecepatan itu rendah, maka tekanannya tinggi. Oke. Nah, distribusi kecepatan fluida, tekanan di titik itu bisa kita bahas ya menggunakan analisis diferensial. Kita bisa mengetahui distribusi di setiap titik-titik ini, di setiap titik aliran fluida, jika kecepatan aliran pada silinder, pada bidang silinder, maka kecepatan distribusinya itu juga berbentuk tabung silinder. Kita ambil contoh misalnya di pesawat terbang ya. Nah, distribusi tekanan pada sayap pesawat itu biasanya tidak diketahui, tapi bisa kita cari menggunakan persamaan integral dari turunan hukum termodinamika 1 dan 2 tersebut, di mana kita bisa dapat mengetahui distribusi di setiap titik dengan menggunakan analisis diferensial. Mungkin itu saja resumen dari video 1. Selanjutnya kita masuk ke resume dari video 2 terkait dengan analisis diferensial. Ini lanjutan dari video yang pertama. Nah, medan densitas dan kecepatan itu dapat dihubungkan dengan menggunakan konsekuensi massa yang dibentuk dalam sebuah model integral yang dinyatakan dengan persamaan do per dot T integral Cv Rho dV ditambah integral Cs Rho V dikali dA sama dengan 0. Nah, itu persamaan model integral untuk medan densitas dan kecepatan. Untuk bentuk integral ini, persamaan ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama itu terkait dengan aliran fluida dalam sebuah volume kontrol. Dan yang kedua itu ada aliran fluida
aliran fluid massa yang melewati sebuah pemutaran kontrol. Kontrol CS ini merupakan kontrol surface atau permukaan yang sama dengan 0. Partikel-partikel fluida yang melayang melalui permukaan yang memiliki luas tertentu ya, seluas penampang akan melalui permukaan penampang memiliki kecepatan sebesar v-nya tersendiri. Jika partikel fluida itu ingin yang keluar dari permukaan output ini sesuai dengan ini memakan outputnya. Jadi sesuai dengan hukum kekekalan massa bahwa massa yang masuk ke dalam kontrol volume ini atau CV harus sama dengan massa yang keluar dari volume kontrol. Jadi massa yang masuk dengan massa yang keluar itu harus sama sesuai dengan hukum kekekalan massa. Untuk integral ini memiliki banyak kelemahan. Ya, salah satunya dia tidak dapat menggambarkan distribusi, kemudian sifat-sifat fluida per poin dalam sebuah domain. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kita menggunakan analisis persamaan diferensial. Analisis persamaan diferensial ini untuk mengkonservasi massa dalam koordinat rektangular dan dalam koordinat silinder yang diturunkan ke dalam sebuah model. Persamaan diferensial untuk memotong gambar gerak fluida, yang pertama kita menggunakan konsep dari hukum kekekalan massa, kemudian penurunan persamaan diferensial tersebut. Kemudian nanti kita menerapkannya ke konsep konservasi massa yang didasarkan pada sebuah VC, volume control, pada persamaan. Jadi segala bentuk dari analisis fluida itu dapat kita ketahui dari poin per poinnya menggunakan analisis persamaan diferensial yang merupakan turunan dari hukum termodinamika 1 dan termodinamika 2. Sekian yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.